Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Fauzia dari Biologi A semester 3. Nah, hari ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul sistem integumen. Nah, teman-teman sendiri tahu kan sistem integumen ialah sistem yang membedakan atau yang memisahkan antara makhluk hidup itu sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari struktur, histologi, dan anatomi sistem integumen dan derivatnya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kita mulai dari bahan ya. Nah, bahan yang digunakan pada kali ini mencakup dari 3 kelas. Nah, kelas yang pertama yaitu kelas mamalia, saya menggunakan manusia. Dan apa saja sih yang diamati? Nah, yang diamati itu dari mulai rambut, kemudian kuku, dan juga kulitnya. Kelas yang kedua yaitu kelas Aves. Nah, kelas Aves ini saya menggunakan burung dan yang diamatinya itu dari mulai cakar, kemudian paruhnya, dan juga bulunya. Kemudian kelas yang ketiga yaitu dari kelas Pisces. Nah, di sini saya menggunakan ikan dan akan mengamati dari sisiknya. Alat yang digunakan pisau dan sarung tangan lateks. Prosedur yang pertama pengamatan integumen pada mamalia yaitu dengan mengamati rambut dari manusia. Ini adalah sampel dari rambut manusia. Setelah mengamati sampel rambut tersebut dan mencari informasi mengenai morfologi dan anatominya, maka didapatkan akar rambut, batang rambut, terdapat otot penegak, kelenjar lemak, kelenjar keringat, sel matriks rambut, dan pembuluh darah. Dan jika dibedah lagi, maka di dalam rambut tersebut ada kutikula, korteks, dan medula. Selanjutnya, yang diamati adalah kulit manusia. Adapun kulit manusia ini, jika kita gambarkan dari struktur anatomi dan morfologinya sebagai berikut. Ini adalah struktur dari kulit yang terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan vaskuler. Lalu dermis. Nah, pada lapisan dermis terdapat pembuluh limfe, folikel rambut, kelenjar keringat, syaraf, dan sel fibroblast. Pada lapisan hipodermis terutama mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfe. Selanjutnya yang kita amati dari kelas mamalia yaitu kuku dari manusia. Adapun jika kita gambarkan dan kita amati morfologinya sebagai berikut. Setelah diamati terdapat ujung distal, lanula, dan akar kuku pada kuku manusia. Selanjutnya pengamatan integumen pada Aves. Yang saya amati di sini adalah burung jenis burung kutilang dengan nama ilmiah Pycnonotus aurigaster. Menurut letaknya, bulu burung digolongkan menjadi beberapa bagian. Ada tectrices yang menutupi badan, ada rectrices yang berpangkal pada ekor, ada remiges yang terdapat pada sayap, kemudian ada paraterum yang menutupi daerah bahu, dan ada alas puria yang menjadi bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Ini adalah sampel yang didapat dari bulu burung. Terdapat ven atau baling-baling atau juga bulu. Kemudian ada rachis yaitu lanjutan dari kalamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga dan di dalamnya terdapat sumsum dan memiliki jaringan. Dan yang terakhir ada kalamus yaitu tangkai pangkal bulu. Selanjutnya yang diamati yaitu paruh dari burung. Terdapat lubang hidung, rahang atas, dan rahang bawah. Paruh pada sebagian besar burung memiliki ujung saraf yang membantu mereka untuk mendeteksi mangsa yang bersembunyi. Kemudian semua burung itu berevolusi dengan memindahkan bagian rahang atas terhubung dengan tengkorak otak. Yang diamati selanjutnya pada kelas Aves yaitu kaki atau cakar dari burung tersebut. Didapatkan ada jari, metarus, kulit interdigital, dan kuku.
Sepertinya jenis kaki burung ini adalah jenis burung pejalan kaki. Jenis kakinya itu berupa 3 jari ke depan dan 1 ke belakang. Kaki ini berfungsi untuk berjalan atau berlari di atas tanah, serta berfungsi untuk menggaruk-garuk dan mengais makanan yang ada di tanah, serta berfungsi untuk mencengkram ranting dan membuat ia tetap berada pada ranting dengan kokoh. Selanjutnya, kita melakukan pengamatan terhadap kelas Pisces. Di sini saya menggunakan spesies ikan pindang dengan nama ilmiah Sardiniella sp. Nah, di sini saya sedang menyisik sisik dari ikan tersebut agar kita dapat lebih mudah untuk melihat morfologi dari sisik ikan tersebut. Adapun gambar dari sisik ikan sebagai berikut. Berikut adalah gambar dari sisik. Adapun fungsi dari sisik ikan yaitu sebagai alat pertahanan pertama terhadap penyakit, kemudian perlindungan dan penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan, alat ekskresi dan osmoregulasi, dan alat pernapasan tambahan untuk beberapa jenis ikan. Sisik sering diistilahkan sebagai rangka dermis karena sisik dibuat di dalam lapisan dermis. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, dibedakan menjadi 5. Ada plasoid, kosmoid, ganoid, sisloid, dan skenoid. Menurut pengamatan saya, sisik ikan pindang termasuk pada sisik tipe sisloid dan terdapat radili, fokus. Fokus merupakan titik awal perkembangan sisik dan biasanya berkedudukan di tengah-tengah sisik. Kemudian ada anterior margin dan posterior margin dan radili. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sistem integumen yang terdapat pada mamalia terdiri dari rambut, kuku, dan juga kulit. Pada rambut terdapat batang rambut, akar rambut, dan di dalam rambut terdapat kutikula, korteks, dan medula. Kemudian pada kuku terdapat lunula atau lanula, kemudian ujung distal dan akar kuku. Pada kulit terdapat epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian pada kelas Aves atau burung terdapat beberapa sistem integumen seperti jari, paruh, dan juga bulu. Pada bulu terdapat ven, rachis, dan calamus. Kemudian pada paruh terdapat rahang atas, lubang hidung, dan rahang bawah. Dan pada cakar atau jari terdapat metarus, kulit interdigital, dan kuku. Kemudian pada kelas Pisces didapatkan sisik pada ikan dengan jenis sisik sisloid dan terdapat anterior margin, posterior margin, fokus, dan radili.